Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah Semoga sehat. semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap bisa menjaga dan tetap dijaga kesehatannya dengan baik. Ya. Ini sebetulnya masih kurang 1 menit, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Ya. Jadi materi kita tentang praktek tata kelola TI di perusahaan. Ya. Materi kita semoga aja nggak lama ya. Senangnya gitu ya Pak Selamat. Semoga aja nggak lama tapi lama. Ya. Insya Allah dalam 1 jam ke depan ya kita akan berbicara tentang praktek atau bagaimana kita meng-create, ya, bagaimana kita menginisiasi tata kelola di dalam sebuah perusahaan. Ya. Ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah best practice tata kelola TI perusahaan, dan yang kedua adalah studi kasus di dalam sebuah perusahaan, ya, satu industri jasa dan manufaktur. Oke. Jadi sebetulnya ini sudah saya singgung ya di akhir pertemuan minggu yang lalu ya. Ada 2 hal yang perlu kita persiapkan ketika kita akan meng-create atau menginisiasi sebuah tata kelola, khususnya tata kelola TI dalam suatu perusahaan. Ya. Kita prepare, yang pertama adalah tentang struktur, ya. Kemudian yang kedua adalah proses, ya. Kemudian ini tambahan kemarin yang belum saya sampaikan, itu adalah mekanisme relasi. Relationship, ya, mekanismenya seperti apa, ya. Tetapi intinya 2 hal itu memang harus ada, ya. Jadi setelah kita memahami model-model yang bisa kita gunakan untuk tata kelola TI perusahaan, maka langkah berikutnya adalah dengan mengatur, ya, atau mengaturnya di atau mengimplementasikannya di seluruh level organisasi. Nah, untuk mencapai seluruh level itu, maka tata kelola TI ini dapat diatur dengan menggunakan campuran ketiga hal, ya, yang saya katakan minggu kemarin, ya, ada struktur, ada proses, dan ini saya tambahkan ada mekanisme relasi. Nanti kita jelaskan. Masih ingat kemarin tentang struktur itu ada apa aja? Mungkin barangkali ada yang bisa bantu saya. Struktur ada apa aja kemarin? Slide yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Belum ada? Belum ada yang ingat? Oke. Nanti ada slide-nya. Nah, tapi sebelum saya teruskan, barangkali ada yang masih ingat apa sih seharusnya saya atau kita persiapkan, ya, di dalam struktur, ya, tata kelola ini apa aja? Kalau dari daftar yang hadir ini, ya, mulai dari Abu Hanif, Adim, Aditya, Aji, Ahmad, Aldi, AA, semua ini, ya. Ada yang mau menjawab ini? Belum? Yang 3 struktur itu ya Pak? Iya. Atau yang mana? Yang disiapkan di dalam struktur itu ada apa aja di situ? Pertanyaan saya. Kan minggu lalu ada struktur, proses. Saya ingat saya ada aktiva manusia. Yes. Sama struktur itu regulasi. Regulasi. Sama yang terakhir apa? Hak keputusan. Iya. Aktiva manusia, lalu struktur hak keputusan teknologi informasi,
sama serangkaian regulasi standar. Iya, betul. Oke, ada yang ingat, betul. Ya, itu nanti yang akan kita bahas di situ ya. Oke, thank you. Kita lanjut. Jadi untuk mencapai di seluruh level organisasi, maka tata kelola ini bisa diatur dengan menggunakan campuran tadi, ada struktur, ada proses, ada mekanisme relasi. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana ya, di dalam sebuah organisasi, ya, kita mengenal ada 3 layer, ya, 3 layer penting bagaimana sebuah organisasi itu bisa berjalan. Ya. Mulai dari level yang paling atas, yang kita namakan sebagai strategic level, ya. Layer yang kedua itu level manajemen, dan layer yang ketiga adalah level operasional. Level strategik itu terdiri dari biasanya kumpulan para direktur, ya, para direktur, ya. Itu layer yang paling atas adalah para direktur. Kemudian di level manajemen, di situ adalah kumpulan para manajemen eksekutif, ada misalnya CEO, CIO, kemudian CTO misalnya, dan senior management. Kemudian di layer yang paling bawah itu layer ketiga adalah level operasional, di mana satu perusahaan itu benar-benar bisa beroperasi sehari-hari itu, ya, itu di layer ketiga atau level operasional. Di situ ada contohnya kalau terkait IT adalah IT, ya, operasional management. Jadi manajemen operasional terkait dengan IT. Kalau terkait dengan bisnis adalah di situ ada bagaimana operasional tentang bisnis. Ada pengaturan operasional tentang bisnis. Jadi itu di layer yang paling bawah. Antar ketiga layer ini saling mendukung, ya, saling terkait, ya. Harus sinergi, ya. Karena apa? Satu, maka tidak akan bisa berjalan, ya. Tanpa strategic level mungkin dia akan berjalan, ya, namun tidak akan ada arah. Begitu juga kalau tanpa ada manajemen level, ya, mungkin dia akan beroperasi, tetapi tidak ada yang mengatur bagaimana kesehariannya. Ya. Jadi amburadul, ya, kalau tidak ada manajemen level. Apalagi tanpa operasional, apa yang mau diatur gitu kan? Nggak ada yang diatur, nggak ada yang berjalan. Ya. Masa semua mau mengatur? Masa semua mau jadi leader? Jadi ketiga hal ini saling terkait, ya, saling memberikan kontribusi dan harus saling sinergi, ya. Supaya apa? Organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana mengimplementasikan tata kelola IT, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Untuk mengimplementasikan praktek tata kelola TI di perusahaan, maka organisasi itu membutuhkan kumpulan. Yang pertama ada struktur, ya. Kemudian ada proses, kemudian ada mekanisme relasi. Jadi ada struktur, jadi ada manusia, ada aktiva manusia, ada cara pengambilan keputusan, dan yang ketiga ada aturan-aturan, ya. Dan juga ada proses, ya. Yang tidak kalah pentingnya di situ ada relational mechanism, ada mekanisme relasi. Supaya apa? Supaya tata kelola IT itu benar-benar bisa terimplementasi di satu perusahaan. Ya. Ini yang kita masuk dengan struktur, ya. Jadi struktur itu meliputi unit dan peran organisasi yang mana dia bertanggung jawab untuk membuat keputusan TI dan untuk memungkinkan kontak antara fungsi manajemen dan TI. Contohnya tadi yang sudah disebut, tadi ada aktiva manusia, ada bagaimana cara memutuskan tentang IT yang kita sebut sebagai archetype,
Dan yang ketiga adalah regulasi dan standar. Ini yang perlu kita persiapkan di dalam struktur. Ya. Karena kenapa perlu struktur ya? Kalau kita perlukan ini nanti endingnya ya, nanti kita akan bisa mendapatkan sebuah blueprint ya, atau cetak biru tentang bagaimana satu framework ini nanti bisa diimplementasikan ya, di dalam perusahaan tadi. Ada sebuah blueprint yang jelas. Nah, untuk meng-create ini membutuhkan tadi struktur yang jelas. Di dalamnya struktur yang jelas itu ada apa? Ada aktiva manusia tadi, ada archetype dan ada regulasi. Ya. Yang kedua ada proses. Ya. Proses itu mengacu kepada formalisasi dan institusionalisasi pengambilan keputusan atau prosedur pemantauan IT untuk memastikan bahwa apa yang terjadi sehari-hari itu telah konsisten dengan kebijakan, serta menyediakan masukan untuk pengambilan keputusan. Ya, misalnya di sini kita menggunakan IT balance scorecard misalnya. Nah, ini yang pernah saya ambil ya dari slide yang sebelumnya. Jadi di dalam struktur itu ada aktiva manusia, ada archetype atas TI, ada serangkaian regulasi dan juga standarisasi. Nah, sedangkan di dalam proses seperti yang sebelumnya ya, di situ ada acuan formalisasi dan institusionalisasi pengambilan keputusan TI atau prosedur pemantauan IT supaya bisa memastikan ya apa-apa yang akan terjadi di dalam keseharian secara konsisten dan dengan kebijakan, dengan menyediakan masukan untuk pengambilan keputusan. Nah, sebetulnya isinya apa aja sih dalam proses itu ya? Di situ misalnya ada proses perancangan tata kelola TI, ada proses keputusan TI. Kalau sebelumnya di dalam struktur itu misalnya ada tentang memilih archetype yang disepakati, maka kalau di sini bukan memilih archetype tapi mengeksekusi archetype tadi menjadi sebuah proses keputusan TI. Kemudian juga ada proses perancangan tata kelola TI, jadi prosesnya gitu harus jelas. Ada mekanisme bagaimana menyelaraskan strategi bisnis dan TI. Ada mekanisme bagaimana mengimplementasikan keputusan TI. Ada mekanisme pengawasan dan pengarahan perilaku pengguna. Dan ada mekanisme evaluasi kinerja TI. Itu sebelumnya yang disampaikan di dalam definisi ini ya. Jadi acuannya adalah proses itu formalisasi dan institusionalisasi. Formalisasi itu berarti ada formalitas yang memang benar-benar dijadikan keseharian, perilaku sehari-hari tadi. Dan institusionalisasi berarti ini dalam konteks perusahaan. Tentang apa? Tentang pengambilan keputusan TI misalnya, tentang prosedur pemantauan TI ya. Juga bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan memang sesuai dengan kebijakan, konsisten. Makanya kita perlu siapkan beberapa proses 1 sampai dengan 6 ini. Ya. Itu yang kedua proses. Nah, yang ketiga bagaimana? Nah, sebentar, ini tadi penjelasan tentang ini ya, yang struktur tadi. Nah, yang ketiga bagaimana? Di situ ada mekanisme relasi yang juga tidak kalah pentingnya. Ya. Mekanisme relasi itu adalah sebuah partisipasi aktif dan hubungan kolaborasi antara pimpinan perusahaan atau corporate executive, manajemen TI, dan manajemen bisnis. Misalnya untuk melakukan pengumuman, untuk pendampingan, pendidikan misalnya. Jadi
ini mekanisme relasi antar apa tadi layer ya, antar layer tadi ya. Itu dengan cara ini mekanisme relasi. Nah, hasil riset ini menyatakan bahwa mekanisme relasi itu menjadi bagian penting di dalam framework tata kelola TI untuk meraih dan menjaga keselarasan bisnis dan TI. Ya. Jadi ternyata nggak cukup ya, hanya ada struktur dan proses. Itu nggak cukup. Yang ketiga harus ada yang namanya mekanisme relasi. Kenapa? Karena disitulah letak kolaborasi atau partisipasi aktif dari pimpinan perusahaan ya, atau board of system tadi, kemudian manajemen TI, misalnya manajemen bisnis, misalnya sampai di sisi operasional di bawah. Ya, disitulah pentingnya karena di situ nanti keselarasan bisnis dan TI itu benar-benar bisa dijaga. Mekanisme relasi ini menjadi penting untuk menjaga dan meraih keselarasan bisnis dan TI. Menurut Delphi Research ya, ada 33 best practice ya dari Enterprise Government of IT, dari EGIT. Jadi kalau kita akan mengimplementasikan tata kelola TI, ada sebanyak 33 praktek sebetulnya ya yang bisa diimplementasikan, dan ini berdasarkan Delphi Research. Ini yang bisa kita gunakan. Yang masing-masing praktek tadi ya, praktek ini, best practice ini merefer ke dalam 3 kebutuhan mendasar daripada tata kelola TI. Misalnya tadi yang pertama struktur, ya. Yang kedua proses, yang ketiga mekanisme relasi. Nah, tiga ini dibagi di dalam tiga bidang tadi ya. Ada 12 bidang yang bisa diimplementasikan untuk struktur. Jadi misalnya tentang aktiva manusia, tentang archetype, tentang regulasi, itu ada di 12 best practice ini. Kemudian yang kedua, ada 11 best practice ini yang bisa diimplementasikan di dalam proses. Di bagaimana melakukan perancangan tata kelola TI, melakukan proses keputusan TI, melakukan mekanisme penyelarasan bisnis dan TI, sampai mekanisme evaluasi kinerja TI, itu bisa diimplementasikan dengan 11 proses, dengan 11 best practice ini. Dan ada 10 best practice yang bisa kita implementasikan dalam meng-create mekanisme relasi. Nah, masing-masing best practice ini ternyata punya relasi atau punya korelasi dengan level organisasi. Jadi di dalam 3 hal ini sebetulnya korelasinya dengan siapa sih? Dengan yang layer 1 yaitu board misalnya, atau yang layer kedua misalnya dengan manajemen misalnya. Ya. Contoh, ini yang pertama ada 12 best practice ya terkait dengan struktur, ya, terkait dengan struktur. Bagaimana tentang aktiva, bagaimana tentang archetype, bagaimana tentang regulasi. Ada 12 best practice. Yang pertama, kalau kita lihat di situ, ya, itu ada S1 sampai S12. S ini artinya struktur. Ya. Jadi best practice-nya itu adalah IT Strategy Committee at level of Board of Director. Jadi kita bisa membuat satu komite
strategi IT, jadi bisa mengimplementasikan komite strategi IT di level board of director. Ya. Apa sih ini maksudnya? Jadi komite ini adalah komite yang memang berada di dalam level direktur untuk memastikan IT itu memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan agenda-agenda yang akan kita lakukan. Dan juga bisa membuat atau memberikan reporting, pelaporan-pelaporan ya, bagi siapa? Bagi para director. Jadi ada komite IT strategi yang perlu kita create di situ. Kita bikin komite strategi IT. Jadi dia levelnya itu di B itu berarti board of director. Yang level yang paling atas, ya. Nah ini level yang paling atas ini, board of director. Kemudian yang kedua, IT expertise at level of board of director. Jadi ini adalah ahli IT di level board of director. Jadi perlu ada pakar IT di level apa itu board of director. Kalau kita ingin tata kelola TI yang baik, ya. Dia adalah anggota dari board of director yang punya kemampuan dan juga punya pengalaman terkait dengan risiko-risiko tentang IT atau nilai-nilai tentang IT. Jadi kita implementasikan di situ. Yang ketiga, perlu ada komite IT, audit IT, ya, di level board of director, ya. Jadi dia adalah komite independen di level board of director yang memastikan tentang aktivitas IT itu berjalan dengan baik. Ya. Jadi perlu ada itu. Dia berada di level board of director. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, perlu ada CIO on Executive Committee. Jadi CIO ini adalah full member, jadi anggota tetap dari komite eksekutif. Jadi kalau ingin ada apa itu meng-create tata kelola IT, ya kita mestinya ya harus ada jabatan CIO di situ. Ya. Yang kelima, CIO report to CEO dan COO. Ya. Chief Information Officer itu jadi bosnya IT. Ya. Perlu melakukan reporting kepada Chief Executive Officer dan Chief Operational Officer. Jadi perlu mengimplementasikan ini. CIO itu mempunyai reporting secara langsung, ya, kepada CEO dan COO, Chief Operational Officer. Jadi terapkan ini. Ya, kalau kepingin tadi ya di level struktur ini bisa disalin. Yang keenam, IT Steering Committee. Jadi perlu adanya komite tentang IT, ya, yang terkait apa? Terkait tentang evaluasi investasi IT, ya, prioritas IT, ya, yang mana ini ada di level manajemen senior. Jadi perlu ada jabatan itu untuk menyiapkan struktur tata kelola IT. Ya. Ini levelnya di level manajemen, ya, eksekutif. Ya. Kemudian yang ketujuh, perlu adanya IT governance function. Jadi ada fungsi tata kelola IT. Fungsi di dalam organisasi ini bertanggung jawab untuk promoting
driving dan managing IT governance process. Jadi perlu ada orang-orang di situ yang punya tanggung jawab. Harus ada orang yang punya tanggung jawab untuk mempromosikan atau mendrive atau mengatur proses-proses tata kelola IT. Jadi perlu ada. Jadi sebagai apa? Praktek untuk menyiapkan struktur tadi. Yang kedelapan, perlu adanya ini security atau compliance atau risk officer. Jadi dia berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap keamanan, terhadap pemenuhan risiko jika ada kemungkinan ada dampak terhadap risiko IT. Jadi itu harus ada kalau kepingin tata kelola IT jalan ya, dari struktur. Ya. Ada IT Project Steering Committee, ya. Jadi panitia tentang kalau terkait adanya proyek-proyek IT terkait dengan keamanan IT, ya. Komite terkait dengan arsitektur di dalam jaringan atau komputer dan sebagainya. Dan juga yang ke-12 adalah perlu adanya dokumentasi yang perlu kita siapkan, ya, dokumentasi, aturan-aturan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang tata kelola IT. Ya. Jadi ini ada 12 hal yang perlu kita persiapkan, ya. Kalau memang kita benar-benar mau mengimplementasikan struktur di dalam tata kelola IT. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan, mungkin ada pertanyaan. Ada yang belum dipahami mungkin? Belum ada, Pak. Belum masih, Pak. Masih jelas ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang yang kedua, ya, terkait dengan proses, ya. Jadi ada 11 best practice yang bisa diimplementasikan. Jadi kita mau bikin apa sih sebetulnya ya terkait dengan proses itu, ya. Yang pertama adalah kita bikin yang namanya Strategic Information System Planning. Jadi perencanaan strategik IS atau IT-nya itu kita harus persiapkan di situ. Di mana di situ gunanya adalah sebagai satu proses formalitas yang mendefinisikan dan mengupdate strategi IT di perusahaan tadi. Itu terkait proses yang pertama. Yang kedua, kita perlu persiapkan pengukuran performance IT, ya, misalnya dengan menggunakan IT balance scorecard misalnya. Itu kita perlu persiapkan. Karena dengan begini kita akan bisa mengukur performa IT-nya di dalam domain misalnya kontribusi perusahaan, kemudian bagaimana terkait dengan orientasi terhadap pelanggan, ya, kemudian terkait dengan bagaimana pelayanan yang excellent, gitu kan. Terus dan bagaimana juga orientasi satu perusahaan ke masa depan. Di situ nanti bisa kita lihat di situ, ya. Jadi kita perlu semacam pengukuran performa, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga memerlukan manajemen portfolio, ya. Misalnya di situ ada business case, ada information economic, ya, dan sebagainya. Jadi di situ ada semacam portfolio, ya, atau proses prioritas yang perlu dikerjakan terkait dengan investasi IT misalnya, terkait dengan proyek-proyek yang akan dikerjakan misalnya. Ya. Tentu ini harus melibatkan bisnis dan IT. Ya. Jadi ada portfolio, manajemen portfolio di situ yang perlu kita persiapkan. Yang keempat, ada sebuah metode gitu ya, atau sebuah cara, ya. Ada charge back in arrangement, ya. Jadi ada total cost of ownership. Jadi berbasis ada semacam cara bagaimana
atau aktivitas berbasis cost ya, berbasis cost to business unit ya. Bagaimana IT itu punya value ya, sehingga dia bisa mengembalikan misalnya investasinya itu habisnya berapa ya, mengembalikan satu keuntungan ya bagi perusahaan tadi ya, sehingga memungkinkan untuk memahami ya total cost of ownership dari perusahaan itu seberapa. Jadi itu proses itu yang perlu kita persiapkan juga. Yang kelima ada service level agreement ya. Jadi kita persiapkan satu agreement, satu dokumentasi ya, formal agreement antara bisnis dan IT tentang apa? Satu proyek pengembangan IT atau operasional dari IT. Jadi kita siapkan SLA-nya, service level agreement-nya. Baik itu terkait dengan proses secara internal maupun proses ya, nanti terkait dengan eksternal. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, kita juga perlu mempraktekkan ini ya, IT governance dengan framework COVID misalnya ya. Jadi ini best practice yang paling banyak dipakai gitu ya. Untuk mengimplementasikan proses ini kita bisa menggunakan COVID ya, karena proses ini bis IT governance ya, dan control framework. Jadi proses ini memang berbasis tata kelola IT memang COVID itu ya. Dan juga ada framework pengendaliannya itu seperti apa. Makanya kita namakan COVID ya. Ini untuk menyiapkan proses. Yang ketujuh ada semacam IT governance assurance dan self assessment. Jadi kita perlu siapkan satu kepastian regular self assessment ya, atau satu aktivitas secara independen untuk memastikan bahwa tata kelola ini bisa dikontrol dengan baik oleh IT. Itu juga perlu kita siapkan ya, supaya proses-proses ini benar-benar ada alat ukur yang jelas ya, atau ada satu kepastian gitu ya, ada satu kepastian ya. Yang kedelapan, perlu satu metode gitu ya, metodologi manajemen ya, atau tata kelola project ya. Jadi di situ kita siapkan satu proses atau cara-cara untuk menata kelola atau memanage proyek-proyek tentang IT. Yang kesembilan, perlu adanya controlling IT budget. Jadi kalau melakukan pembelian ya, budgeting dan sebagainya, itu perlu kita siapkan controllingnya dan juga reportingnya ya, supaya proses ini benar-benar berjalan dengan baik. Yang ke-10 ada reporting ya, tentang benefit ya, tentang manajemen benefit juga. Jadi pengaturan tentang benefit itu juga perlu kita persiapkan ya, atau reporting tentang benefit itu juga perlu kita siapkan. Supaya apa? Supaya proses yang terjadi itu benar-benar bisa dimonitor ya, bisa juga di planning ya. Bisnis benefitnya ke depan itu bisa di planning during and after. Jadi selama implementasi IT atau setelah implementasi investasi IT itu bisa di reporting atau bisa di manage. Dan yang ke-11, kita juga perlu menggunakan satu framework untuk internal control, pengendalian secara internal. Nah, kita bisa gunakan ini framework JOSO atau IRM. Ya. Jadi ada 11 best practice yang bisa kita siapkan untuk proses ya. Ada 12 best practice yang bisa kita persiapkan untuk struktur ya.
Nah, struktur dan proses ini berrelasi dengan level board of director, ya, dan juga berrelasi dengan level manajemen, ya, yang layer yang kedua. Nah, kita bisa lihat di situ di antara best practice tadi itu mana yang sangat relevan atau berrelasi dengan board of system, mana-mana yang berrelasi dengan eksekutif atau manajemen tadi. Ya. Baik itu di sisi struktur dan di sisi proses. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ini sebetulnya ini additional tapi penting gitu ya. Selain struktur dan proses, ya, yaitu mekanisme ini, mekanisme relasi. Karena apa? Karena dialah yang akan mengatur tentang relationship antara dua hal tadi ya, antara proses dengan struktur. Ya. Jadi mekanisme ini adalah partisipasi aktif atau hubungan kolaborasi. Hubungan kolaborasi antara pimpinan perusahaan, manajemen TI, dan manajemen bisnis. Ya. Nah, apa yang bisa kita pakai dalam kaitannya dengan mekanisme relasi? Ya, ada 10 best practice ya, yang bisa kita lakukan. Misalnya, supaya mekanisme relasinya berjalan dengan baik, kita perlu yang namanya ini job rotation, R1. Jadi job rotation itu perlu. Jadi maksudnya apa sih di sini? IT staff yang bekerja di dalam unit bisnis dan orang-orang yang bekerja di dalam IT itu memang kadang-kadang perlu dirotasi. Itu mekanisme yang memang perlu juga dilakukan, gitu kan. Yang kedua ada co-location, ya. Co-location ya. Ini adalah bisnis dan IT, maksudnya orang-orang yang terkait dengan bisnis dan IT, ya. Lokasinya kalau bisa memang harus saling berdekatan secara fisik ya, antara keduanya, orang-orang IT dan orang-orang bisnis, ya. Supaya apa? Ya itu nanti supaya bisa berjalan dengan baik gitu ya, struktur dan prosesnya tadi. Perlu adanya co-location. Co-location itu orangnya didekatkan gitu ya, mungkin ruangannya dekat gitu kan, atau satu ruangan misalnya gitu kan, misalnya seperti itu co-location. Cross training ya, ini adalah tentang bagaimana seseorang perlu di training ya, baik itu tentang IT atau tentang bisnis ya. Jadi misalnya apa, orang-orang bisnis perlu di training tentang IT ya. Orang-orang IT juga perlu di training tentang bisnis. Nah, ini perlu mekanisme ini cross training supaya apa? Supaya jalan dengan baik ya, tata kelola itu. Yang keempat, perlu adanya knowledge management, ya, manajemen knowledge ya. Jadi di situ ada sistem misalnya intranet atau apa gitu ya, yang bisa melakukan sharing dan mendistribusi knowledge ya, terkait dengan framework IT governance, terkait dengan tugas-tugas, terkait dengan tanggung jawab dan sebagainya. Jadi misalnya ditaruh dalam sebuah server repository misalnya, kemudian kita bisa mengaksesnya di situ misalnya ya. Ini ada knowledge management ya. Yang kelima ada bisnis atau IT account management. Jadi manajemen akun ya, terkait dengan bisnis dan IT. Jadi ini adalah untuk menjembatani ya, gap di antara bisnis dan IT ya. Dengan apa? Dengan adanya akun manajer yang punya
properti ya, atau punya trustee right di antara keduanya. Itu perlu ada seperti itu, manajemen akun, baik itu di IT-nya atau di bisnisnya. Jadi orang IT bisa ke bisnis, orang bisnis bisa ke IT, tapi hanya untuk para manajernya aja. Ya. Yang keenam, ya, ada eksekutif atau senior management yang memberikan contoh yang baik. Nah, ini penting ya. Jadi senior bisnis dan manajemen IT harus acting as partner. Jadi manajemen senior itu harus bisa memberikan contoh kepada para karyawannya, pada orang-orang di bawah secara operasional ya. Jangan menganggap karena pimpinan ya, tetapi kita juga harus alih-alih peran gitu ya, sebagai seorang partner gitu ya. Jadi contoh yang baik, good example ya, bagi orang di bawahnya ya, itu penting ya, supaya menjalin mekanisme relasi. Ada informal meeting between business and IT executive management. Jadi perlu supaya terjadi relasi yang baik, jadi perlu ada meeting secara informal antara orang-orang IT dan orang-orang bisnis. Ya nggak semuanya lah, ya setidaknya para manajer senior ya, di situ ya. Yang kedelapan ada IT leadership. Ya. Di sini ada kemampuan ya dari Chief Information Officer ya, jadi bosnya IT atau yang setara ya, untuk bisa mengartikulasi visi dari IT dari perusahaan itu seperti apa ya. Jadi bosnya IT atau CIO itu harus memahami tentang leadership ini ya, bisa melihat ke depan ya. Melihat perusahaan ini, company ini ke depannya itu maunya bagaimana, visi ke depannya ya. Dan juga bisa memastikan bahwa visinya itu clear ya, dan bisa dimengerti oleh para manajer ya. Nah itu perlu dilakukan apa ya, suatu cara IT leadership yang baik di situ. Yang kesembilan ada corporate internal communication yang dialamatkan kepada IT on a regular basis. Jadi ada komunikasi secara internal. Dialamatkan kepada siapa? Ya, dialamatkan pada semua orang yang terlibat di situ. Kita bikin cara-cara berkomunikasi secara reguler ya, secara internal. Artinya bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, mekanisme itu harus dilakukan di situ supaya apa, ada mekanisme relasi yang baik ya. Dan yang terakhir, best practice yang bisa digunakan untuk eksekusi mekanisme relasi itu adalah IT governance awareness campaigns ya. Jadi ada kampanye yang menjelaskan bahwa orang-orang IT dan orang-orang bisnis itu memerlukan atau diperlukan untuk tata kelola IT. Jadi begini, orang-orang yang terlibat di situ, baik itu orang-orang IT atau orang-orang bisnis, harus aware, harus paham bahwa tata kelola IT itu penting. Ada kampanye atau ada satu cara-cara memberikan informasi pada orang-orang di situ supaya apa, terjalin relasi dengan baik. Nah itu beberapa best practice ya, ada 33 best practice yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan 3 hal tadi ya. Ada struktur, ada proses, dan ada mekanisme relasi ya. Nah, mereka itu letaknya di mana? Kita lihat di kolom kanan itu ya, yang ada silang paling kanan, berarti dia itu diletakkan di dalam sisi manajemen ya, di level manajemen ya, layer yang kedua. Yang kolom yang kedua dari kanan itu berarti dia ada di level board of director, level layer yang paling atas. Kalau dia bertindak sebagai manajer,
Itu berarti yang paling kanan. Kalau di level director itu yang kiri. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, Belum, Pak. oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang saya lanjut ke contoh ya, studi kasus ya. Jadi ini ada satu perusahaan namanya Huntsman ya, satu perusahaan pabrik kimia, industri jasa dan manufaktur. Dia ada di California, Ohio, Tennessee ya. Dia dulunya hanya ada di 3 kota itu, berdiri pada tahun 70 ya. Ada di satu grup namanya Huntsman Container Corporation. Dia sebetulnya pionir dari 80 produk kemasan plastik internasional gitu ya. Itu pada waktu itu ya. Kemudian pada tahun 76 dia membangun cabang di luar negeri, di Inggris ya. Saat itu dia tumbuh menjadi pemasok bahan kimia dunia, seluruh dunia, polimer, kemudian packaging ya. Lalu dia juga mulai melakukan strategi akuisisi perusahaan-perusahaan kecil misalnya dengan melakukan joint ventures ya. Kemudian dia juga melakukan ekspansi, membesarkan dirinya ya, secara internal dan juga tadi ya mungkin join dengan perusahaan-perusahaan kecil ya. Sehingga dia menjadi perusahaan yang besar sampai dengan saat ini di dunia ya. Dia beroperasi dengan 57 operasi di 22 negara dengan pendapatan puluhan miliar dolar ya. Dia punya 6 divisi industri ya, ada base chemical, performance product, pigments, polimer, polyurethanes, advanced material ya. Namun yang kita bahas di sini adalah terkait dengan polyurethanes dan material ya. Nah, terkait dengan ini divisi yang polyurethanes ya, dia menghasilkan bantal, jok kursi untuk pabrik mobil seperti BMW ya, dan sol sepatu untuk berbagai jenis sepatu olahraga di dunia seperti Nike, Reebok dan Adidas ya. Sehingga dia menjadi perusahaan luar biasa di dunia. Dari sisi advance material, dia punya 5 unit bisnis ya. Jadi ada struktural adhesive, electrical insulation, sampai dengan surface teknologi ya. Nah, dulunya memang dia bukan perusahaan yang senang dengan IT ya dulu ya. Sejarah TI di perusahaan ini ya mulai benar-benar berkembang ketika masing-masing divisi tadi ya, masing-masing divisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mulai membawa TI ke masing-masing divisinya ya. Nah, selain itu ya, karena ada kebutuhan global ya, dipicu ada proyek Atlas misalnya yang harus menyasar kepada globalisasi bisnis, polyurethanes ini mengekspansi dirinya menjadi perusahaan enterprise wide global itu kan, perusahaan dunia yang sebelumnya hanya di tingkat regional ya. Nah, caranya gimana? Dulunya ya dia menggunakan satu proses tunggal, satu bisnis global menggunakan template SAP global ya waktu itu ya. Nah, dari sini terlihat ya bahwa tata kelola itu begitu penting ya. Dia mulai menyadari dengan menggunakan ini SAP ini. Nah, selama proyek berlangsung
terlihat bahwa terdapat kebutuhan mendesak waktu itu ya. Untuk apa? Untuk memiliki informasi-informasi secara aktual. Harus real time. Dia harus tahu status bisnis organisasinya secara overall. Ya. Itu butuh seperti itu, ya, karena dia global. Padahal informasinya itu belum siap, belum tersedia bagi bisnisnya. Ya. Dan dia butuh waktu lama untuk menyiapkannya. Ternyata ada kebutuhan di sini ya untuk menyiapkan informasi tadi ya, karena dia belum siap sebetulnya bagi bisnisnya dia ya. Nah waktu itu sang executive vice president itu berkomentar ya, dia mulai ngeh tentang IT ya, bahwa sebuah proyek TI secara global dan struktur TI yang baru harus kita kembangkan ya, untuk memenuhi kebutuhan mendesak ini, untuk menyiapkan informasi supaya tersedia secara real time, secara overall bagi seluruh organisasi. Ya. Proyek TI ini akan gagal ya, bila diteruskan kita menyimpan sendiri data di sistem kita sendiri katanya. Ya. Akan gagal. Sehingga dia berkelakar, kita butuh pemikiran global mengenai proyek ini supaya berhasil dan sukses. Ya. Nah, pada waktu itu dimulai ya dalam 5 tahun ya, dia berusaha membuat platform global ya secara tunggal. Artinya semua data itu terintegrasi menjadi satu ya, untuk berbagi. Maksudnya bisa sharing ya, bisa sharing antara orang-orang yang ada di dalam perusahaan tadi ya, karena ada kebutuhan yang sangat mendesak tadi ya. Nah dalam konteks program optimasi ini menurut dia adalah sebuah langkah yang wajar ya untuk menciptakan sebuah organisasi TI secara global dan bertanggung jawab untuk menetapkan standar dan platform bagi perusahaan secara menyeluruh. Nah pada saat itu dia mulai menyadari diri ya, si executive vice president ini, untuk menetapkan standar, menetapkan platform yang penting bagi perusahaan gitu ya. Tidak hanya sekedar nut and bolt, tidak hanya sharing, tidak hanya sebuah data center ya. Tidak hanya menyiapkan infrastruktur, tidak cukup dengan komputer mainframe, desktop, laptop dan sebagainya, tapi dia mulai menetapkan standar tadi ya, platform supaya berlaku bagi keseluruhan perusahaan ya. Nah dalam perusahaan ini akhirnya dia menggunakan konsep sentralisasi ya, jadi ada satu pintu ya. Mungkin ini masuk di dalam struktur pengambilan keputusan TI secara sentralisasi ya. Dengan pendekatan global ya, sehingga ada sinergi yang optimal ya. Antara respon lokal ya dan juga kebutuhan global ya. Supaya terjadi fleksibilitas yang tinggi ketika dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi perusahaan ini mulai menyadari diri ya, ternyata penyediaan komputer mainframe aja nggak cukup, desktop aja nggak cukup, laptop aja nggak cukup ya. Kemudian dengan cara sharing ya, satu database ya, ternyata tidak cukup juga ya, sehingga perlu yang namanya standarisasi atau platform yang sama bagi seluruh perusahaan ya. Dia terapkan pendekatan global, menggabungkan kombinasi optimal dari sisi sinergi global tadi ya, kebutuhan global dengan respon lokal, supaya terjadi fleksibilitas yang dibutuhkan ya. Nah apa yang dilakukan di dalam mekanisme relasinya
Nah, ternyata mekanisme relasi yang di perusahaan ini adalah bahwa TI itu masih dipandang oleh beberapa orang, termasuk orang bisnis, itu sebagai satu yang berkaitan dengan komputer, desktop, notebook, atau perangkat lainnya. Ya. Hardware adalah bagian dari TI, namun juga dianggap sebagai bagian kecil dari keseluruhan belantara TI. Ya. Nah, supaya terjadi adanya relasi yang baik antara board of director dengan IT manajemen dan business manajemen, ya, maka perusahaan ini ya atau direktur TI ini ya menyatakan bahwa strategi TI itu tidak benar-benar menjadi pertimbangan bisnis ya. Ya, waktu itu kecuali ada masalah ya. Harus ada adopsi dan keterlibatan isu-isu TI lebih awal oleh bisnis. Tujuan dari TI seharusnya adalah usaha secara proaktif yang bisa memediasi masalah bisnis untuk menghindari peluang-peluang yang terlewatkan. Ini awalnya dia itu hanya melihat TI itu kaitannya dengan hardware, ya, kaitannya dengan komputer aja, desktop aja dan sebagainya. Ya. Tapi karena dia mulai ngeh di situ ya, mulai menyadari kesalahannya, bahwa sebetulnya harus ada adopsi gitu ya, harus ada keterlibatan isu-isu TI ya, terhadap bisnis. Karena sesungguhnya TI itu bisa mengetahui ya, secara proaktif, bisa memediasi masalah bisnis ya. Itu ya, mulai di situ karena bisnis yang dibikin ya. Kemudian dia juga meneruskan dengan adanya clear communication ya, ada budaya komunikasi yang jelas ya sebagai isu penting dalam menggapai relasi yang baik antara IT dan bisnis ya. Dia menciptakan itu clear communication. Dia juga membuat suatu dokumen formal ya dan slide presentasi untuk menjelaskan strategi TI yang disebarkan ke level manajemen yang berbeda. Jadi itu mekanisme relasi yang digunakan di sini di perusahaan ini. Dia juga mengimplementasikan knowledge management system yang mencakup seluruh area ya, atau subjek yang termasuk dengan isu-isu TI. Jadi dia membuat satu big data analisis di situ ya, yang dimanfaatkan untuk kebutuhan IT ya, atau bahkan untuk kebutuhan bisnis di situ ya. Ada knowledge management system. Ya. Itu yang digunakan oleh perusahaan ini. Ya. Dia juga menggunakan ini job rotation tadi yang kita bahas tadi ya, di best practice tadi ya, supaya relasi bisnis dan TI itu bisa terjalin dengan baik. Ya. Dia juga menawarkan kepada para karyawannya peluang-peluang untuk bertukar posisi, bertukar pekerjaan ya kan, dengan bidang-bidangnya dia gitu kan, misalnya TI rolling dengan bisnis ya, bisnis dengan TI dan sebagainya ya. Sehingga dari sini tercipta ya ada semacam peluang di situ, ada bagian dari perencanaan karir karyawan ya, bisa juga tercipta dengan ada mekanisme relasi ini ya. Perencanaan karir bergantung pada beberapa faktor seperti penilaian kinerja tahunan, penilaian personal, kesesuaian dengan peluang yang ada di organisasi dan lain-lain. Itu juga diterapkan ya terkait dengan adanya job rotation tadi ya. Jadi ada side impact ya, selain memang untuk tata kelola TI tadi. Nah, dalam prakteknya karyawan bisa mengambil peluang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan melalui rotasi di antara fungsi TI dan bisnis yang berbeda. Ya, mekanisme relasi rotasi ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman ya, dalam hal bisnis dan TI. Ya. Kenapa? Karena orang-orang TI akan memahami tentang IT, tentang bisnis ya, ketika dia berrotasi. Begitu juga sebaliknya, orang-orang bisnis ya mengerti tentang TI, orang TI mengerti tentang bisnis. Itu side impact yang bagus
bagi perusahaan ini ya. Selain sebetulnya tujuan awalnya adalah tata kelola IT perusahaan ya. Nah, itu yang digunakan di sini ya. Nah, kesimpulannya dengan adanya model untuk tata kelola TI ini sebetulnya bukan berarti bahwa tata kelola itu bisa berfungsi secara sempurna di organisasi ya. Karena apa? Memahami saja itu ya, adanya model saja itu nggak cukup kalau kita tidak memahaminya gitu kan. Nah, untuk itu perlu memahami sebagai langkah awal dengan belajar tata kelola TI di mata kuliah ini misalnya. Kemudian setelah memahami, kita perlu menjalankannya ya, di seluruh level organisasi. Dari situ kita juga akan tahu ya, tantangan-tantangan berikutnya seperti apa. Ya. Nah, untuk menjalankannya tadi ya, untuk mencapai supaya semua tata kelola itu ada di level organisasi, maka perlu kita menggabungkan ya, ketiga hal tadi ya. Kita perlu menggabungkan struktur, ya kan? Kita perlu menggabungkan proses, ya. Kita juga perlu menggabungkan mekanisme relasi, ya, dengan ketiga hal tadi, dengan dua hal yang lainnya, ya. Terakhir, ya, penting juga untuk mengenali bahwa setiap proses, struktur dan mekanisme relasi itu digunakan untuk mencapai keselarasan. Jadi ketiga hal ini memang perlu kita kenali ya, kita pahami supaya benar-benar tujuan tata kelola IT, keselarasan bisnis dan IT itu bisa dicapai. Tapi memecah framework tata kelola TI perusahaan itu menjadi kepingan kecil itu juga penting ya, kita pahami. Karena apa? Karena dengan begitu kita bisa mengatasi masalah-masalah nanti secara terpisah. Ya, meskipun ya, sebetulnya kepinginnya masalah secara keseluruhan ya. Walaupun ini juga belum tentu mengatasi masalah keseluruhan, tetapi kalau framework ini kita pelajari ya, setidaknya kalau kita implementasi dari beberapa best practice tadi 33 best practice tadi, harapannya memang tata kelola TI itu berfungsi dengan baik di dalam perusahaan. Itu yang kita inginkan, endingnya seperti itu dengan tiga hal tadi. Oke, ini slide saya yang terakhir gitu ya. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh iya Pak, mau tanya. Ya. Bedanya yang tadi Pak, COO sama CO itu gimana ya Pak bedanya? CEO sama COO yang tadi yang 3 divisi itu Pak, yang tadi kan ada di proses itu Pak kalau nggak salah. Bedanya CEO. ini ya. Ya, CEO dan Chief Operational Officer ya. Ya, kita lihat ini ya, kepanjangannya ya. CEO, Chief Information Officer ya. Jadi ini kepalanya IT, paham ya? Kepalanya IT, Chief Information, kepalanya yang punya informasi ya, atau manajer IT lah gitu kan, paham ya? Kemudian CEO, Chief Executive Officer itu biasanya dia sebentar, kita break sebentar ya, ini ada azan sebentar ya, nanti kita lanjut sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Masih dengar suara saya? Ya Pak, masih dengar Pak. Yes. Jadi bedanya CIO, CEO, dan COO ya. Dari kepanjangannya sudah jelas ya. CIO, Chief of Information Officer itu manajer informasi, manajer atau kepala IT gitu ya. Atau kalau di Istiqom PPTI misalnya gitu ya. Kemudian Chief Executive Officer itu biasanya membawai dari para manajer ya, bahkan pimpinan dengan jabatan fungsional itu semua biasanya dibawahi oleh CEO. Yang umum CEO biasanya adalah pemilik perusahaan tadi biasanya. Biasanya seperti itu. Chief Executive Officer. Jadi ini bosnya para manajer-manajer secara fungsional tadi ya. Kemudian Chief Operational Officer, nah ini jelas kan. Kalau operasional berarti kan semacam kepala produksi, ya, kepala operasional, jadi seperti itu. Ya. Udah jelas ya bedanya di situ ya. Ya, secara operasional, satunya information, satunya eksekutif. Eksekutif itu levelnya biasanya di level yang paling atas biasanya. Ya. Ada lagi pertanyaan? mungkin itu aja Pak. Enggak, makasih ya Pak. Oke, ya silakan. Yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada slide terakhir ya.